Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? Alhamdulillah. Today is Monday, right? Today, alhamdulillah, we can meet again in English class. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran bahasa Inggris, di kelas bahasa Inggris untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Alhamdulillah hari ini nampaknya semuanya hadir ya. Alhamdulillah present ya, semuanya kelihatannya hadir. Dan alhamdulillah nampaknya semuanya ada dalam kondisi yang sangat baik, terlihat dari wajah-wajahnya yang semangat. Sudah semangat hari ini? Semangat? Semangat. Oke. Let's check your attendance first ya. Oh ya, before we check your attendance, alangkah lebih baiknya it's better for us to pray before our meeting is begin. Ya, is begin. Okay, Raihan, can you lead us to pray before we study? Please. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Raihan for leading us to pray. Mudah-mudahan setelah berdoa Allah memberikan lebih banyak berkahnya sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa lebih bermanfaat ya. Okay, let's check your attendance. Do you still remember what date is today? What date? Date 28 of October. Mulai beranjak ke bulan baru. Ini lihat ya, sekarang sudah di akhir Oktober. Jadi mohon ini yang presensinya masih banyak alfanya, ini semakin menuju ke akhir semester 1 ya. Jadi mulai bisa diperbaiki mulai dari saat ini, oke? Adli. Oke, Afifah. Alhamdulillah Afifah. Saya dulu ya. Terus ya Afifah. Dipertahankan kehadiran oke? Nizar. Nah, alhamdulillah Nizar. Long time no see Nizar. Dalam hal ketemu ya alhamdulillah Nizar sehat. Bisa sampai semester akhir ini selesai. Nizar bisa hadir terus ya. Andi, dari Andi. Yosif masih sakit. Oke, Andi Steve masih sakit. Nanti boleh kita nengok lagi ya ke rumah Andi. Sudah lama ini sakitnya kayaknya. Mas masih ada? Nanti ya kita diskusikan lagi. Elsa. Oke, Elsa Gina. Oke, Kendra. Present. Don't be shy, Hendra. Jangan malu-malu. Apalagi malu-malu. Present good. Husni. Nah, alhamdulillah Husni hari ini hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini permulaan lagi yang bagus ya, permulaan yang bagus lagi untuk kedepannya. Ingat ya, tidak ada kata terlambat dalam kebaikannya. Better than never, better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Untuk yang lainnya juga. Jadi ini masih ada waktu untuk menjaga ketinggalan absensi. Ayo hadir semuanya. Dan
Allah ya. Kalau nggak sakit izin mah selalu hadir alhamdulillah bujur benar. Alhamdulillah. Nah ini juga alhamdulillah kehadirannya cuma 1 kali aja, ketidakhadirannya sakit 1 kali. Very good ya Ina. Isda, wah ini nih, Insya Allah Isda excellent, kehadirannya 100%. Good job ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Isda. Isda rasa sama kehadirannya 100%. Kemudian Evan. Erlangga. Finally, can you with European? Alhamdulillah ya, Erlangga bisa ketemu lagi. Kemudian kemarin she informed me that she cannot go to school with short time. Jadi untuk beberapa waktu ini kayaknya dia belum bisa masuk ke sekolah, masih pemulihan di Bandung. Jauh ya ke Bandung. Rehan kuat ya. Alhamdulillah. Usul. Nah, pokoknya juga termasuk yang bagus. Risma. Nah, Risma. Oh, Risma termasuk yang excellent nih, 100% hadir. Sama kayak Sophia. Good, very good ya, both of you. Ayo sampai Bu. Ya, both of you kata ibu. Jadi Risma sama Sophia very good ya. Dua-duanya 100% kehadirannya. Piano, present piano juga selalu hadir. Zaidan, alhamdulillah. Agi dan ya, sakit mudah-mudahan cepat sembuh keduanya jadi bisa bareng-bareng lagi belajar dengan kita di kelas ya. Oke, after we hear your presensi, jadi kehadirannya sudah didengar ya, bagaimana sejauh ini, apakah sudah hadir terus atau pernah bicara pengajian. Nah sekarang sebelum kita ke materi baru, masih ingat materi yang minggu lalu sudah disampaikan oleh ibu? Jadi still remember? Ya, masih ingat ya? Masih ingat tidak? Tidak. Ayo Sofi, kalau tidak ingat kita bantu ingatkan ya. Minggu lalu kita itu masih belajar tentang salah satu jenis tenses in English ya. Jadi salah satu bentuk perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu tentang present continuous tense. Can you give me an example? Bisa nggak kasih contoh satu aja, Sophia? Sophia, can you give me an example a sentence about present continuous tense? Itunya boleh di dulu ya bebas ya, PR aja, masih ingat ya semuanya ada PR ya. Apa nih? Good. My mother is washing clothes. Ada cirinya kemarin itu kalau present continuous ada to be dan to be. My mother is washing clothes. Kalau ditulis mungkin seperti ini ya. My mother is washing clothes. Good. Jadi ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibuku is washing. Nah, kalau ada to be diakhiri dengan kata kerja bentuk in, berarti ini ditambahkan artinya dengan sedang, menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Jadi ibuku sedang apa washing? Membersihkan atau lebih ke mencuci ya, mencuci clothes, pakaian, baju ya. Nah itu salah satu bentuk present continuous. Kelihatan present continuousnya itu dari sini. Ada to be dan verb in. Lihat, to be-nya itu adalah dalam bentuk present. Apa bentuk yang hari ini yang sedang kita laksanakan, yaitu is, apalagi to be present are and am, atau are and is, atau is and are, atau apapun itu yang ketiga dan tiga ini ya. Ini contoh atau salah satu bentuk to be dalam present. Oke. Nah kemarin juga kita sudah belajar bentuk negatif
verb in. Jadi kalau ibu saya tidak sedang mencuci baju, how in English? My My mother is is not washing clothes. Good, very good ya. My mother is not. Tinggal tambah not aja, itu bentuk negatifnya atau kata kerja bentuk negatif. Nah sekarang kalau interrogatif, kalau diubah ke dalam bentuk kalimat tanya, apakah ibumu sedang mencuci? To be-nya kita alihkan ke depan, berarti menjadi is my mother. Ini nggak usah tulis lagi, ini nggak usah dibaca. Jadi is my mother washing clothes. Tanda tanya, nadanya agak naik ya. Kalau bertanya naik, is my mother washing clothes? Gitu ya. Jadi kalau diartikan, apakah ibuku sedang mencuci baju? Kalau jawabannya ya, ibuku sedang mencuci baju. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, ibuku sedang mencuci baju. Yes. Balik lagi yang positif. My mother is washing clothes. Kalau enggak, ibuku sedang tidak mencuci baju. No. My mother is not washing clothes. Okay, very good. Jadi sudah ingat ya? Jadi yang ngacung, nggak ingat bu. Sekarang sudah ingat, oke? Teman-teman yang baru hadir boleh mengikuti ya. Jadi itu present continuous tense, menandakan bahwa pekerjaan itu sedang dilakukan saat ini, ya. Present. Nah, sekarang let's move to teman present continuous. Kemarin kan ada ya salah satu tenses di dalam bahasa Inggris itu yang ditujukan waktunya ada waktu present, ada waktu yang sudah terjadi atau past ya, lampau. Nah ada juga bentuk past continuous tense. Sebetulnya hampir mirip dengan present continuous, hanya berbeda arti dan berbeda bentuk to be yang digunakan. Kalau tadi di present ada to be-nya is and are, kalau di past continuous lebih simpel lagi, mereka hanya menggunakan dua, ada was dan were. Pernah mendengar? Was, were. Oke. Jadi saat ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Teman kalau misal pernah ya, kan hari ini hari Senin, kemarin hari Minggu di jam sama yang hari ini, misal sekarang jam 9-an. Kemarin kita jam 9 ngapain ya? Oh kemarin jam 9 saya sedang nonton TV. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tidak ada perubahan kata kerja ya. Nah kalau di bahasa Inggris mah ada perubahan sedikit. Jadi kita belajar tentang past continuous tense biar kita bisa tahu cara mengungkapkan kalau kita itu mau ngasih tahu ke teman atau ke siapapun kalau kita melakukan pekerjaan di waktu yang sudah lampau tapi sedang berlangsung gitu ya. Jadi jangan merasa ngapain sih belajar begini terus manfaatnya apa baik, insya Allah manfaatnya ya. Salah satunya itu. Jadi nanti kita bisa membuat kalimat yang betul bagaimana mengungkapkan hal yang sedang kita lakukan di masa lampau. Ya. Past continuous tense masih sama. Masih terdiri dari subject and then to be plus verb in. Ini garis besarnya. Masih ada my mother, masih ada to be-nya yang kalau tadi is, kemudian ada verb in-nya. Kalau tadi contohnya adalah washing ya. Hanya untuk past continuous kita berbeda di to be-nya. Kalau tadi to be present adalah is and are. Kalau to be untuk past hanya ada dua, yaitu was dan would. Was ya. Nah, sudah tahu? Do you know the subject that is proper for was and were? Sudah tahu subjek yang cocok untuk was dan were apa saja? Kalau kemarin masih ingat subjeknya ada apa saja? Are, you, he, she. Tujuh ya. Secara garis besar ada 7. Kalau was masuknya siapa saja coba? Kalau dari I, you, we, they, he, she, it yang masuk was I, we, they. You agree yang lain? I, we, they masuknya was?
Oh, coba kita telusuri dari subjeknya. Kalau I was atau I were? I was ya, pernah mendengar mungkin ya. Good. Jadi I itu masuk itu was. Kemudian you was or you were? You were ya. Kemudian are you we? We was. Are you we they? They were ya. Biasanya they sama we ini nggak bisa dipisah nih. Kalau ininya sama biasanya sama. Are you we they? He, she. Maksudnya was were ya. He, she. Dan terakhir it was. Good. Nah, jadi untuk pembagian to be untuk bentuk pastnya, bentuk lampaunya seperti ini ya. Was itu untuk subjek I, he, she, it. Jadi kalau di present I itu terpisah ya, to be-nya. I itu am. Kalau di past sama berbarengan dengan he, she, it. Kalau were untuk subjek you, we, they. Okay? Do you understand? Sampai di sini sudah mengerti? Nah, good. Kalau sudah mengerti sampai jauh ini, mirip kayak tadi ya, tinggal ditambah verb ing. Misal kayak tadi wash, karena menyatakan bentuk sedang berarti harus verb ing. Jadi washing. Kalau membaca, what is in English membaca? Read. Ya, kalau sedang membaca, reading harus dalam bentuk verb ing. Kalau menulis, what is menulis? Write. Ya, kalau sedang menulis, writing. Okay, good. Jadi kalau misal artinya jadi sudah sedang menulis kemarin. It's like that. Usni, can you see from the behind of course? Bisa kelihatan dari belakang? Bisa. Nah, coba nih baca nih yang ini nih. I was reading a novel yesterday. Apa artinya nih dalam bahasa Indonesia? Ya. Atau aku boleh? Apa novel? Sebuah novel ya. Good. Kemarin ya. Jadi saya itu sudah sedang membaca novel kemarin. Jadi saya itu sedang membaca novel, tapi bukan sekarang. Bukan saya lagi ngobrol, saya lagi baca terus saya ngobrol, saya lagi baca novel ya. Tapi kemarin baca novelnya. Nah, gitu ya. Kalau bentuk negatifnya kayak gimana? Saya sudah tidak sedang membaca novel kemarin. How to make it in? Good. Jadi tambah not di sini ya, sama aja. I was not reading a novel yesterday. Ini kalau secara garis besar atau simpelnya. Tetapi ada pengecualian khusus. Jadi biar pembaca atau you all tidak bingung ya, not confused about the sentence, tidak bingung dengan kalimatnya. Biasanya untuk menyatakan past continuous tense ada. Sekarang kan hari Senin, kemarin hari Minggu. Minggu dulu atau ya. Kemarin hari Minggu. Sekarang hari Senin jam 9. Lagi belajar. Kemarin lagi tidur boleh. Nah, pas kita tidur misalnya tiba-tiba ada tamu datang ke rumah kita. Nah, jadi kalau ada web sama web. Nah, ini salah satu kelebihan past continuous tense ya. Contohnya yang tadi, aku sedang tidur ketika
kamu datang ke rumahku kemarin. Let's translate to English. Aku sedang tidur. Ketika when ini ya. Jadi pilihannya ada dua, apakah pakai when atau while. Kita kalau ketika itu menggunakan when. Jadi when itu tidak selamanya berarti kata tanya ya. When itu kan kapan biasanya. Kalau di kalimat positif when itu berarti ketika atau jika. Jadi I was sleeping when tamunya datang ke rumah, misalnya paman aja ya. Misal pamanku datang ke rumah. Jadi pamanku, what is pamanku? Uncle itu paman. Kalau punya posesifnya my uncle datang ke rumah. Come itu bentuk present. Ini kan kita past, berarti bentuk kedua yaitu came ya. Came to my house. Kemarin misalnya yesterday. Nah, jadi ini lebih spesifik. Saya sedang tidur ketika pamanku datang ke rumahku kemarin. Gitu ya. Jadi past continuous tense-nya ini ditandai dengan waktu ini ketika pamannya datang ke rumah. Gitu ya. Ngerti? Do you understand? Okay. Please write this. Jadi tulis dulu boleh. Ini menggunakan bukan dalam bentuk present come, tapi dalam bentuk verb kedua yaitu came. Come, came, come itu kan bentuk perubahan verbnya. Oke. Ya kan? Biasanya. Oke. Came. When positive my ya, jadi semuanya setuju dengan kan? Jadi ya bentuk yang betul adalah Tania was reading a book when her father went to office yesterday. That's true? Betul? Kayak gitu? Okay, good. Ya, berarti sudah paham. Betul ya? The correct one is we cannot use is in past continuous tense. Jadi tidak boleh atau kita nggak bisa menggunakan bentuk is to be-nya, harus bentuk was atau were. Dan Tania itu kalau di subjeknya pronounnya apa Tania? She ya, karena perempuan satu orang. Jadi Tania was reading a book when her father went to office yesterday. Good. Alhamdulillah ya, excellent. Ya bagus semuanya. Berarti sudah paham ya? Paham? Do you understand the material? All of you? Sudah paham? Okay. Kalau sudah paham, tadi ibu yang ngasih contoh. Kan one of you kasih contoh juga. Biar temennya analyze juga di depan. Siapa yang mau kasih contoh? Boleh. Jangan maksudnya diri sendiri dulu atau digemari menunjuk sendiri. Dan mau can you come on, please go ahead. Kasih contoh kan? Apikah, Bu? Boleh. Nanti setelah ya. So, nanti apa kita bantu? Kalau ada kesulitan kita bantu apa? Ini sudah ya tulisnya. Kita
Coba siapa aja mau diri sendiri, mau orang lain, sesuai dengan bentuk studinya. Sedangkan sementara while sementara kami sedang sekolah. Sementara kami karena sekarang lagi di rumah ya. Subjeknya mau siapa? Boleh apa? Apa-apa ya? Sama Arifah bukan apa yang disengaja. Mungkin Abi yang oh boleh. Sudah selesai kan? Oke teman-teman, please read. Hendra, can you read this sentence for us? Makasih ya, berat ya. Ayo Hendra. Ya, please read. Andi, yang lain ada yang mau coba baca lagi? Coba, Elsa. Elsa baca Sa. Dari belakang kelihatan. Andi was eating while Afifah reading a book. Andi was eating while Afifah reading a book. Oke, coba analisis. Can you analyze this sentence? Afifah ada sama yang namanya sama. Afifah coba ini analisis. Apakah kalimat yang Rehan contohkan sudah betul? Is this correct? Apakah sudah betul? Betul? Betul. Boleh. Yang lain apakah sama betul? Ya. Kurangnya Bu. Kurang waktu. Wah, apanya waktunya? Oh, yesterday. Kurang waktu. Oh, boleh. Yesterday atau misalnya today. Oh ya, jangan yesterday. Boleh ikut tambahkan 2 days ago. 2 hari yang lalu. Yang lain ada yang masih kurang nggak? Sudah? Ingat, dalam bentuk past continuous harus ada menjadi kata kerja itu menjadi ciri past tense-nya ya. Harus kelihatan ciri bentuk lampaunya. Kalau Andi was eating, mana ciri lampaunya? Penggunaan was ya. Kalau lihat di while Afifah reading a book, ada ciri past tense-nya tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak ya. Nah, berarti kurang satu, berarti kurang dalam bentuk to be, yaitu to be yang mencontoh untuk Afifah adalah was ya. Nah, jangan kelewatan ya. Jangan ketinggalan. Jadi harus dua-duanya pakai past continuous. Ini kan tidak boleh harus reading aja, tapi harus menggunakan tapi dalam past continuous was. Andi was eating while Afifah was reading a book 2 days ago. Okay? Nah, sejauh ini sudah paham? Ya, semuanya paham? Oke. Kalau sudah paham, oke, alhamdulillah ya. I have a task ya, ada sejumlah kerja. Jadi untuk mengecek how far your understanding atau your comprehend about this material ya. Jadi ada soal tentang materi ini. Jadi bisa nanti kelihatan sejauh mana. Bisa dengarkan. Thank you. Pay attention to me. Nah, ya. Jadi sekarang kerjakan dulu ini. Silakan. Kalau bisa jangan berdiskusi dengan teman ya. Kita coba sejauh mana kalian bisa mengerjakan ini sendiri.
Word. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kalau subjek I, kemudian he, she, it menggunakan to be was. Kalau you, we, they menggunakan to be were. Bukan were ya, tapi were. Oke. Nah itu kuncinya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau diawali dengan kata when, nanti di AKPD-nya kalau menemukan kata when harus diikuti dengan bentuk simple past. Jadi tidak boleh dalam bentuk past continuous ya, tidak boleh dalam bentuk verb in, verbnya harus verb kedua. Oke ya. Semuanya sampai sini udah paham mungkin ya? Insyaallah good. Any question? Terakhir ada pertanyaan lagi nggak? Nah, oke, alhamdulillah kalau sudah dicukupkan sekian. Kemudian insya Allah nanti kita minggu depan akan melanjutkan materi tentang future continuous tense. Nah ini mah future continuous tense mah masih dalam rencana. Jadi kira-kira besok jam 9 Abimah bakal kenal gitu ya. Nah itu future continuous tense, oke? Jadi silakan di rumah Pak dan can you listen to me, girls? Ya. Ingat ini bukan di pasar, ini di kelas ya. Nah, jadi silakan di rumah dipahami lagi tentang bentuk present dan past continuous tense. Nanti insya Allah minggu depan kita berlanjut ke materi future continuous tense. Oke, good job ya hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah luar biasa aktif. Kemudian kehadirannya nih sangat keren. Masya Allah, mudah-mudahan masa lebih ditingkatkan ya. Di jam kedua, ketiga, dan terakhir nanti mudah-mudahan selalu hadir semuanya teman-teman ya. Sudah keren nih dipertahankan, oke? Ya mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Untuk sedikit ya. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Astagfirullah.